Izin untuk ke Bang Surya Adi, apakah sudah bisa dimulai, Bang? Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, pertama-tama terima kasih kepada Klik TV yang sudah memberikan space kepada saya untuk berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman juga. Salam kenal kepada seluruh kru Klik TV, kepada Tuan Guru Lalu, kemudian ada Bang Uspan dari Tapsel ya, Tabanan Selatan, atau dari Gunung Tua, itu tempat makan Holland. Nanti boleh tanya ke Bang Uspan itu apa. Pertama saya mau mohon maaf kepada teman-teman dan seluruh pemirsa yang menyaksikan. Ini situasi nggak terduga. Jadwal yang sudah direncanakan sebenarnya saya kepingin dari rumah, tapi ada sesuatu hal yang memaksa saya untuk terlibat beraktivitas urusan negara. Jadi saya keluar bareng istri, kemudian aktivitas sudah selesai tapi belum sampai rumah. Jadi saya mampir dulu ke tempat yang agak kondusif. Jadi tadi izin tadi saya makan nggak ngajak-ngajak karena saya belum makan siang. Oke. Baik, saya pertama ingin mereview apa yang menjadi topik yang kita bahas pada hari ini. Ada 3 kategori yang melatar belakangi setting topik ini. Pertama adalah bagaimana masyarakat Indonesia merespon COVID-19 sebelum, ketika, dan kemungkinan sesudah. Sesudah ini fase yang belum selesai, saya pikir. Nah, apa sih yang membedakan masyarakat Indonesia dengan masyarakat lain? Khususnya di antara negara berkembang dengan negara maju. Nah, saya mencatat begini. Jadi background dari seluruh situasi yang menyertai hari-hari ini tentang COVID-19 itu disebabkan oleh satu hal fundamental, yaitu tentang apa ya? Kalau bahasa analoginya begini. Kalau orang mau tenggelam, itu biasanya ada pohon pisang, ada ban bekas segala macam itu akan dicantolin, akan ditarik. Nah, dalam situasi yang semacam ini, situasi yang mengkhawatirkan ini, di masa-masa awal sebelum COVID itu masuk ke Indonesia, kita itu tidak punya pertama respon struktural. Struktural itu negara dalam hal ini itu minim terhadap pengalaman. Kalau bahasa saya itu sebenarnya alpa terhadap sejarah. Padahal kasus pandemi di Indonesia itu atau di wilayah kita itu pernah pada masa kolonialisme, yaitu ketika flu Spanyol sampai ke sini. Tapi data-data sejarah itu kemudian dilupakan begitu saja oleh negara. Sehingga ketika di Wuhan muncul isu COVID-19, di Indonesia ya santai saja. Bahkan secara struktural kita tahu komentar dari Wapres, komentar dari para pejabat mengambil kebijakan itu sangat-sangat minus prediksi. Nggak bisa memprediksi situasi sekian bulan kemudian itu seperti apa. Padahal data sejarah itu ada. Kemudian responnya sangat teologis. Tadi ini mirip dengan yang disampaikan oleh Tuan Guru Lalu. Jadi masyarakat Asia Tenggara, khususnya Indonesia itu dalam merespon banyak hal selalu basisnya teologis. Itu yang kemudian menciptakan kontradiksi antara kebijakan-kebijakan negara yang diambil, kemudian terjadi semacam benturan dengan nilai-nilai keagamaan, sehingga masyarakat lebih cenderung memilih aspek-aspek teologis dibanding aspek-aspek yang berbasis rasional. Nah, akar dari semua persoalan itu adalah masyarakat tidak punya cantolan, tidak punya tempat untuk nyantol kayak ban, kayak seperti ban, kemudian pelampung atau lain sebagainya. Sementara di negara maju, mereka menggantungkan harapannya itu kepada negara. Jadi mulai dari persoalan kesehatannya, persoalan jaminan sosialnya segala macam itu difasilitasi oleh negara, sehingga mereka nggak berharap lagi ke Tuhan, gitu loh. Kenapa? Karena negara sudah memberikan jaminan itu. Sementara di kita itu beda, negara dalam kondisi kebingungan, kemudian masyarakat masyarakat nggak punya cantolan. Jadi cantolannya kemana ya? Harapannya ke hal-hal yang sifatnya kultural dan teologis. Nah, ini yang kemudian
munculnya social abandon, penolakan terhadap berbagai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara. Bahkan fatwa sendiri juga sangat unik kalau kita amati. Fatwa keagamaan itu semacam dicuekin aja oleh masyarakat. Jadi ya memang fatwa tidak terikat, harus ada kewajiban, tapi dalam konteks masyarakat kita kan fatwa itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Tapi dalam kasus COVID, masyarakat kita sepertinya terbelah antara setuju dengan tidak setuju, misalkan persoalan sholat berjamaah. Nah, jadi ada dua klaster, respon kultural dan respon struktural. Kalau respon struktural, kita tahu sendiri bagaimana negara mengelola pandemi ini. Gitu. Negara seperti tidak punya kemampuan untuk menganalisis dampak jangka panjang, sehingga kebijakan-kebijakannya itu sering berubah segala macam. Gagap kalau bahasa saya. Itu terlihat misalnya begini. Ketika epicentrum COVID itu berpusat di Jakarta, di berbagai daerah itu, pemerintahnya masih berleha-leha pemerintah daerah. Ini kan menunjukkan bahwa sensitivitas terhadap prediksi yang akan terjadi 2-3 bulan kemudian itu tidak jalan atau macet dalam tanda petik. Ya faktornya banyak, ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengelola kebijakan, kemudian sumber daya manusia yang tidak kompatibel dan lain sebagainya. Itu turut menyertai. Nah, kemudian bahkan secara sosiologis juga negara gagal memahami persoalan yang muncul akibat COVID-19. Misalnya keputusan-keputusan yang diambil terkait dengan apa yang disebut dengan social distancing, kemudian physical distancing, itu kan menunjukkan ilmu sosial yang dipakai oleh negara itu agak mundur atau mungkin agak macet gitu, sehingga bahkan dalam penggunaan istilah juga berganti-ganti. Itu salah satu poin yang coba saya uraikan. Nah, yang menarik adalah bagaimana sebenarnya respon masyarakat di berbagai daerah. Kita nggak bisa samakan respon masyarakat di Padang Lawas atau di Tapsel, tempatnya Bang Usman, dengan masyarakat Sasak di NTB. Itu agak berbeda. Meskipun dari demografi keagamaannya sama-sama mayoritas Muslim. Nanti mungkin Tuan Guru lalu bisa cerita bagaimana sih masyarakat Lombok yang notabene-nya itu identik dengan Islam. Sama juga masyarakat Mandailing, tempatnya Bang Usman, Sregar itu, Lubis dan sebagainya, itu kan identik dengan Islam. Itu punya respon kultural yang berbeda. Tadi yang disampaikan Bang Usman adalah salah satu bagaimana masyarakat di sana itu kemudian menggali kearifan lokal, yang kemudian itu dipakai untuk strategi mengatasi COVID. Di Lombok saya pikir juga begitu, di beberapa daerah juga begitu. Cuman yang menjadi persoalan adalah masyarakat itu cenderung mengabaikan aspek-aspek yang berbasis rasionalitas. Ini yang disampaikan oleh Tuan Guru lalu tadi. Gitu. Jadi kecenderungan kita sangat teologis dan sangat mistis kalau meminjam istilahnya Tuan Guru lalu. Jadi kita respon dengan ketidakmampuan memprediksi, kemudian ketika kita tidak mampu merespon dengan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran dan lain sebagainya, sudah kita juga masih menghadapi problem. Ini yang dimaksud dengan new normal itu seperti apa, kemudian skemanya seperti apa, itu juga di Medan sendiri saya melihat new normal itu ya nggak ada bedanya. Bedanya cuma mungkin hanya soal masker. Kalau saya tadi masuk ke salah satu pusat perbelanjaan, ya paling wajib masker sama dicek suhu, sudah. Mungkin sama cuci tangan. Mungkin apakah itu yang dimaksud dengan new normal? Sementara di tempat-tempat lain kayak di kafe dan lain sebagainya ya memang itu dipakai sih. Tapi kok rasanya sangat sederhana sekali nih normal dipahami dengan cara semacam itu. Padahal kan substansialnya sebenarnya kita bagaimana kehidupan bisa berjalan tapi COVID-19 ini bisa diatasi atau angkanya bisa diturunkan. Tapi faktanya angka penderita COVID-19 ini makin hari justru semakin meningkat. Angkanya saya prediksi sebenarnya bisa 3 kali lipat dari data negara, data pemerintah. Kenapa ya? Karena ya presentasi yang dites dengan yang tidak itu kan sangat. Jadi kita menghadapi kegagapan sosiologis dan juga kegagapan psikologis, bahkan kegagapan sains dalam merespon COVID-19, baik sebelum, ketika, bahkan mungkin sesudah. Jadi saya menduga-duga begini, pasca, saya nggak mau menyebut pasca sebenarnya.
apakah COVID-19 ini bisa hilang atau tidak, saya nggak punya kemampuan untuk melihat itu. Tapi sejauh yang saya amati, ya akhirnya saya setuju dengan istilahnya Presiden kan Pak Jokowi dengan istilah berdamai. Berdamai itu dalam pengertian ya udahlah, virus corona itu kan sudah ada sekarang di tengah-tengah kita. Sekarang bagaimana kita bersikap dan kemudian merespon. Nah ternyata kesimpulan saya, cara kita merespon setelah era yang dimaksud dengan new normal ini ya nggak ada bedanya sebenarnya, gitu. Jadi apa yang berubah? Nggak ada secara substansial. Jadi ya kalau kita bandingin sama negara-negara maju ya mungkin ada perubahan paradigmatik, ada perubahan kebijakan dan lain sebagainya. Di negara kita saya belum melihat itu. Bahkan yang agak agak menjadi tanda tanya besar itu adalah respon kalangan elit agamawan. Ini yang menjadi penting saya pikir. Seperti MUI, kemudian beberapa kelompok-kelompok ormas itu menjadi variabel semacam bumpernya negara dalam hal urusan penanganan ini. Kita lihat respon NU, respon Nahdlatul Wathon, respon Awasiyah, respon Muhammadiyah itu jauh lebih lebih dekat dengan masyarakat dibanding dengan negara kan sifatnya struktural, dia bahkan persoalan data penerima bantuan saja masih acak aduk dan lain sebagainya kan. Jadi nggak bisa berharap banyak kepada negara, berharap kepada Tuhan juga sesuatu yang sangat utopia saya pikir, karena di negara maju nggak berharap itu kepada sesuatu yang sifatnya adikodrati kan, cuma berharap kepada negara untuk mengatasi. Itu saya pikir pengantar awal. Oke, terima kasih untuk paparannya Mas Surya. Saya kira itu sangat menjernihkan suasana, Mas, kira-kira gitu. Jadi saya ingin menyimpulkan sedikit bahwa pada hari ini masyarakat memang agak susah diatur ya, Mas, kira-kira gitu, Mas ya, untuk semua pemateri. Nah, ini ada pertanyaan masuk dari pemirsa Klik TV. Apa yang mesti dilakukan dalam menghadapi masyarakat yang sulit atau tidak taat aturan? Nah, saya izin untuk ke Mas Uspan. Nah, kan baru-baru ini kan di Padang Sidimpuan kan lagi ada COVID nih, Mas. Nah, kira-kira bagaimana sih, Mas, menurut pandangan Bang Uspan untuk menghadapi masyarakat yang kurang aturan seperti ini, Bang? Apakah di lockdown, ataukah dipindahkan ke zona yang merah biar mereka taat aturan? Nah, itu bagaimana, Mas, menurut Bang Uspan? Oke, terima kasih Bang Dio. Untuk warga atau masyarakat Indonesia yang katakanlah ngeyel seperti kata Pak Waton tadi, sebaiknya untuk menghadapi orang yang ngeyel itu kita bisa kasih kalau secara langsungnya itu kita bawa dia ke rumah sakit melihat orang yang kena COVID, apakah dia berani dekat dengan orang COVID. Itu kasarnya. Kasarnya seperti itu, langsung kita bawa ke rumah sakit, ini orang COVID, apakah Anda siap seperti dia? Nah, itu kasarnya. Secara halusnya, seperti yang disampaikan oleh gugus COVID, baik di daerah, di desa, tingkat nasional, tingkat provinsi, kita harus tetap menjaga masker. Dan apabila dia juga masih ngeyel, menurut saya itu perlu diisolasi sendiri dia, supaya dia tidak penyebar virus di masyarakat, andai kata dia kena. Karena saya sendiri juga pernah ngeyel. Artinya ngeyel di sini karena belum ada, tapi setelah ada, mungkin saya dari kategori Pak Waton itu saya mungkin kelompok orang yang nomor 4 apa nomor 3 tadi. Orang yang katakanlah dia punya ilmu dan mau melaksanakan perintah dari gugus COVID itu. Seperti menggunakan masker, menggunakan sarung tangan. Jadi untuk orang yang ngeyel itu seharusnya langsung saja kalau dia tidak mau secara halus, langsung saja dibawa ke rumah sakit. Seperti itu menurut saya, Pak Dio. Oke, terima kasih untuk tanggapannya Mas Uspan. Oke, untuk selanjutnya
izin ke Bang Lalu. Bagaimana Bang tanggapan Abang terkait itu? Ya, terima kasih Bang. Jadi bagi kelompok masyarakat yang saya sebut dengan masyarakat sepinter tadi, yang ngeyel tadi itu, kan permasalahannya adalah pada cara pandang mereka, paradigmatik mereka, yang lebih dominan terhadap teosentris ketuhanannya. Jadi di sana ada ketimpangan. Antroposentrisnya tidak ada. Jadi melihat kontekstualitas itu kurang peka. Jadi disinilah perlunya pendekatan yang secara khusus dilakukan oleh aparat. Pendekatan intens gitu. Apakah mulai dari kadus, apakah kemudian ditindaklanjuti oleh kepala desa dan diberikan pelatihan, pemahaman. Yang perlu kita perbaiki adalah cara pandang mereka. Kalau cara pandang mereka itu berubah, otomatis dia akan normal juga. Jadi new normal ini bukan hanya new normal secara fisik, tapi yang perlu new normal adalah secara metafisik atau cara pandang, mindset. Saya kira ini cara untuk mengatasi orang ngeyel itu. Justru kalau kita hukumi mereka, kita ada adili mereka, justru mereka akan melawan gitu, susah. Jadi kita harus pendekatan secara normatif, secara adat, atau mungkin pokoknya secara yang membuat mereka nyaman, kita memberikan pemahaman sehingga pemahaman lamanya itu berubah dengan pemahaman baru, sehingga dia bisa memahami kehidupan ini bukan kehidupan yang sendiri, tapi kita kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, bersosial, yang semuanya itu terangkum di dalam keagamaan. Orang seperti ini kan dari segi pemahaman dia cuma mempelajari agama itu secara tekstual, nggak secara teks, tidak mampu dia mengkonfirmasi secara konteks. Nah ini, jadi itu mungkin tokoh seperti yang disampaikan oleh Abang Surya tadi, yaitu kita harus bisa mendekati mereka itu secara baik, kemudian apa istilahnya, ya memberikanlah pengajaran yang menurut mereka bisa terima seperti itu. Saya kira seperti itu Bang Dio. Siap Bang, terima kasih banyak. Betul. Kemudian izin untuk Bang Surya untuk menanggapi Bang. Iya, baik, terima kasih. Ini agak pertanyaannya sederhana tapi jawabannya sulit ini. Gimana sih cara supaya masyarakat yang ngeyel itu bisa patuh? Pertama, saya nggak mau menjawab secara praktis ya. Tadi sudah diwakili oleh Bang Usman dan Tuan Guru Lalu. Tapi supaya masyarakat itu bisa patuh, pertama cantolannya harus dibeneri. Jadi masyarakat itu ada tempat untuk menyantolkan harapannya, menggantungkan harapannya kepada negara. Kalau enggak ya, untuk apa? Misal contohnya soal financial. Gimana orang mau patuh di rumah, tapi dia terancam soal makannya. Gimana orang mau patuh tidak berkumpul kalau paket internetnya mahal misalnya. Jadi ketika contoh begini, negara membuat aturan agar social distancing atau di rumah aja misalnya. Ya udah sekedar itu aja. Terus orang-orang yang terpaksa harus keluar rumah gimana? Kemudian dibuat lagi aturan-aturan. Jadi negara membuat aturan ketika muncul respon, ketika muncul problem, tidak diprediksi dari awal. Jadi kenapa saya mau balik ini? Kenapa masyarakat itu bandel? Ya karena negaranya nggak beres ngurusinya. Kalau beres, pasti nggak akan bandel. Itu dalam tanda petik. Jadi saya mau bilang, kenapa di Malaysia itu tingkat kepatuhan terhadap negara itu tingkat kepatuhannya itu tinggi, atau di negara-negara maju kita sebut, karena negaranya punya wibawa, negaranya punya tempat untuk menggantungkan nasib masyarakatnya kepada negara. Di Jerman misalkan atau di Belanda,
atau di beberapa negara-negara maju. Case-nya beda Amerika ya. Amerika ini secara sosiologis agak beda dengan Eropa. Jerman lah misalnya. Itu apa namanya istilahnya itu. Kebijakan negara terhadap proteksi kesehatannya itu cukup baik. Jadi ya udah aku nggak di rumah nggak apa sih gitu. Ya nggak keluar rumah tapi di rumah kalaupun kena segala macam itu direspon baik oleh negara. Sementara di kita kan ya hanya 0,9% yang bisa bertahan 3 bulan di rumah aja ke mana-mana, pesan makan dari GoFood dan sebagainya kan. Sementara ada jutaan orang yang kalau nggak bergerak dia nggak makan. Nah itu diatasi dengan kebijakan misalnya bantuan negara 600.000, sementara datanya juga amburadul. Ya 600.000 itu untuk satu keluarga 5-6 orang itu berapa hari lah kalau kita bilang. Sebulan itu juga nggak cukup. Belum tagihan listrik dan sebagainya. Meskipun negara, tapi yang catatan saya adalah negara gagap dalam membuat kebijakan, dalam merespon dampak yang dihasilkan dari COVID-19 ini. Itu yang menjadi persoalan penting. Gitu. Ketika orang bilang protes soal listrik, baru direspon soal listrik. Ketika orang respon soal rumah sakit dan sebagainya, justru kegagapan itu yang muncul. Nah, kalau dari segi struktural, negara harus memperbaiki pola kebijakan yang social acceptability, gitu. Kebijakan yang diterima oleh kondisi sosial masyarakat. Gitu. Kalau pemerintah buat kebijakan nggak usah keluar kemana-mana, pastikan kebutuhan dasarnya terjamin. Pastikan tagihan motornya, tagihan rumahnya, tagihan kreditnya segala macam itu punya impact, gitu, punya pengurangan. Dari aspek kultural, masyarakat kita kan masyarakat yang berpikirnya itu lebih kepada komunalitas, berpikirnya lebih kepada aspek-aspek yang eskatologis gitu. Maka ya jalur kultural harus ditempuh sebagai salah satu alternatif untuk bisa memberikan semacam problem solving terhadap kenapa masyarakat kita tidak patuh terhadap negara. Misalnya kalau dari segi kultural, ya kita gunakanlah perangkat-perangkat perangkat-perangkat kultural seperti tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain sebagainya yang bisa memberikan pengarahan. Jadi kenapa masyarakat itu tidak patuh? Kompleksitasnya sangat tinggi. Kenapa? Nggak bisa hanya kita sebut ya karena bandel ya nggak bisa seperti itu juga gitu. Karena problem sangat kompleks sekali masalah yang dihadapi. Gitu. Itu saya pikir kenapa masyarakat kita itu sulit sekali untuk bisa patuh dari segi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kita. Misal ya aturan pergi terbang sekarang dalam kondisi normal, aturan-aturan yang dibuat kan sangat tidak social acceptable. Social acceptable itu ya nggak sesuai dengan konteks psikologis dan sosiologi masyarakat gitu. Sehingga diakal-akali semuanya gitu. Itu persoalan penting saya pikir. Itu saya pikir respon saya untuk satu pertanyaan yang tadi. Oke, Bang. Nah, kemudian ada juga nih Bang, pertanyaan yang masuk dari pemirsa menanggapi pertanyaan tadi menanggapi tadi bahwa ketika pemerintah menerapkan new normal, kemudian dari sisi ekonomi nggak terjangkau, kemudian bansos nggak masif penyebarannya. Nah, lalu apa tips atau saran atau langkah preventif dalam pencegahan COVID-19 ini, Bang, di tengah new normal, Bang, ya, agar sekiranya masyarakat itu kondusif? Ini pertanyaan ke saya ya? Iya, Bang. Izin Abang dulu, Bang. Oke, baik. Sorry, sebentar, diulang tadi apa? Saya kok lost ini. Gimana? Menurut Abang, bagaimana langkah preventif dalam mencegah penyebaran COVID-19 di tengah new normal ini, Bang? Saya bilang pencegahan itu sudah nggak bisa. Pencegahan sudah nggak bisa, Bang, ya? Sudah nggak bisa, karena kondisi kita sudah balik seperti biasa. Masyarakat beraktivitas seperti biasa. Yang belum balik itu adalah aspek ekonomi. Itu butuh waktu yang mungkin bisa setahun lah untuk mengembalikan aspek-aspek pariwisata dan lain sebagainya, karena itu konteksnya global.
tidak bisa konteks lokal. Jadi dicegah itu sudah nggak mungkin bagi saya, karena kita mau analisis dari mana pencegahan itu. Sudah masyarakat sudah bergerak semua, keran-keran keran-keran yang menghalangi orang untuk mobilitas itu sudah dibuka semua. Kita sebut fasilitas publik, mulai dari transportasi publik segala macam itu sudah dibuka. Jadi nggak mungkin diatasi. Ya, jadi begini kalau saya melihat. Saya mungkin 2 bulan yang lalu ketika awal-awal epicentrumnya di Jakarta itu saya bilang begini di status Facebook. Ya udah, masyarakat itu akan tidak peduli dengan COVID-19 itu, sudah sampai pada tahap frustasi. Karena apa? Karena tidak ada jalan keluar selain bergerak seperti biasa. Jadi ya terakhirnya setiap individu menerapkan herd immunity kan, siapa yang bertahan dia yang survive, yang tidak ya collapse. Jadi negara sekarang pedulinya terhadap perekonomian, nggak peduli lagi dengan kesehatan. Saya melihatnya begitu, walaupun kesehatan menjadi aspek yang dikampanyekan, tapi saya lihat enggak, negara sudah nggak peduli dengan itu. Kalau peduli dia lebih mengutamakan aspek kemanusiaan dibanding aspek ekonomi. Itu yang membuat pemerintah tergesa-gesa membuka. Kenapa pemerintah menerapkan new normal? Karena negara sudah nggak mampu memberikan tidak mampu bertahan kalau PSBB atau lockdown itu diterapkan dalam jangka waktu 2-3 minggu ke depan sebelum era new normal, itu pasti kolaps negara. Karena itu kemudian negara membuat semacam simulasi, ya udah pelan-pelan kita buka kerannya gitu. Maka dibuat aturan-aturan agak dipersulit untuk terbang dan segala macam. Itu prediksi saya. Jadi mau tidak mau kita harus survive dan berjuang sendiri. Berharap ke negara itu hanya kecil peluangnya. Itu saya pikir. Ya harus jujur saja kita, harus realistis kan. Ya bisa tidak. Betul, Bang. Oke, izin untuk Bang Lalu menanggapi bagaimana cara untuk mencegah penyebaran, Bang, di tengah new normal ini. Baik, terima kasih Bang Diel. Menurut saya, karena ini adalah musibah, tentunya tidak bisa kita ngelak. Betul. Jadi sebuah yang terjadi tanpa ada rekayasa kita atau merubahnya memang nggak bisa. Tapi ada upaya. Nah, upaya inilah yang dilakukan oleh pemerintah yang disebut dengan new normal. Inti dari upaya itu adalah yaitu menjaga muka dan menjaga tangan gitu. Nah, silahkan beraktivitas, memang betul yang disampaikan tadi, kita memang hidup nggak bisa seperti malaikat, bebas dari makan minum. Sedangkan kita dalam kondisi wabah. Sehingga di sini perlunya ada istilahnya kesepakatan bersama. Mari kita beraktivitas memenuhi kehidupan kita. Yang saya sampaikan di awal tadi yaitu aktivitas produktivitas. Jadi aktivitas yang bermanfaat, yang dijalani secara sehat atau yang dijalani dengan protokol kesehatan. Ini sebuah upaya cara untuk menghindari kemudaratan. Kalau kita sekarang misalkan terlalu banyak untuk menyalahkan ini itu, tentu itu hanya sebatas pelampiasan. Sedangkan kita untuk melampiaskan saja nggak akan membawa solusi seperti itu. Makanya mari kita jalani kehidupan seperti biasa, tapi dengan cara mengikuti protokol kesehatan yang sudah diberikan pemerintah. Kenapa itu dibuat? Tujuannya adalah supaya kita sama-sama tertib. Kalau tidak dibuat aturan seperti itu, maka orang akan gaul sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Yang sadar dia akan perhatikan diri, yang tidak ya tidak gitu. Nah, disinilah pentingnya pemerintah juga harus secara intens memberikan sosialisasikan aturan-aturan tersebut, memberikan fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan. Kalau kita boleh jujur gitu,
ada perubahan yang sangat luar biasa terjadi di tengah masyarakat kita. Misalnya saya di kampung, gitu, ketika pulang, mereka sadar akan kebersihan sekarang. Yang tadinya bahkan nggak pakai sandal, hidup dengan penuh kekotoran, ternyata ada perubahan yang terjadi. Membasuh tangan, kemudian nyuci muka, dan tentu apa istilahnya, ada hikmah. Walaupun di sini ada bencana, tapi setidaknya ada hikmah. Bagi saya, menurut saya gitu. Sehingga marilah kita sikapi kondisi seperti ini, musibah ini secara jernih saja. Yaitu kita saling memberikan support, memberikan semangat. Sehingga kita pun akan menjadi nyaman. Karena yang perlu di sini adalah kesehatan metafisik atau psikologis juga sangat penting di dalam menghadapi COVID ini. Kalau kita mengharapkan COVID ini akan hilang, saya kira tidak. Dia akan terus berlanjut, saya kira. Sehingga mungkin cara menyikapi, cara hidup yang mungkin yang perlu kita perbaiki untuk semakin lebih baik lagi. Saya kira itu, Bang. Oh, baik, Bang. Terima kasih banyak. Kita beranjak ke Bang Usman. Halo, kedengaran? Kedengaran, Bang. Izin, Bang, bagaimana tanggapan Abang terkait itu, Bang? Saya setuju dengan Bang Surya dan juga dengan Bang Pak Lalu, yaitu pandemi ini sudah tidak bisa kita cegah. Namun ada upaya. Upaya itu sudah disebutkan oleh Pak Lalu. Namun yang saya tambahkan adalah di masa pandemi ini kita harus saling mengingatkan untuk menjaga kesehatan. Dalam arti kesehatan di saat pandemi ini adalah ketika kita bertemu dengan teman yang tidak menggunakan masker, di situ kita katakanlah sebagai pahlawan untuk menyelamatkan hidup dia, untuk mengatakan, hei teman atau hei kawan, gunakan maskermu, sekarang lagi pandemi. Intinya, kita harus saling mengingatkan untuk menjaga kesehatan. Mudah-mudahan dengan saling mengingatkan, baik yang besar kepada yang kecil atau dari rakyat biasa kepada yang jabatan, kita warga Indonesia khususnya terhindar dari pandemi ini sampai pandemi ini berakhir di Indonesia. Mungkin itu yang saya tambahkan. Terima kasih, Bang Dio. Oke, Bang. Terima kasih banyak untuk para pemateri. Izin untuk Bang Usman untuk menambahkan sedikit terakhir, Bang. Kata penutup, Bang. Closing statement, Bang. Sekiranya apa yang harus dilakukan oleh teman-teman, masyarakat untuk di tengah new normal seperti ini, Bang. Oke, terima kasih Bang Dio. Sebagai closing statement, saya rasa pandemi ini adalah contoh bagi kita untuk kedepannya, di mana nanti suatu saat apabila ada pandemi lagi ataupun virus yang bersifatnya tidak pandemi atau lokal, Indonesia, orang-orang Indonesia sudah dewasa menghadapi hal yang seperti ini, seperti yang dikatakan oleh Bang Surya, santulannya kemana gitu pada saat pandemi itu. Kalau dari segi akhirat, baik, mungkin sambungan terputus. Ya. Oke, izin untuk Bang Lalu, Bang, izin untuk minta closing statement, Bang. Untuk teman-teman yang menyaksikan di live Facebook nih, Bang. Baik, terima kasih Bang Dio. Jadi dalam berdamai dengan COVID ini, saya kira ya kita harus menerima kondisi COVID ini dengan baik, tapi dengan cara hidup yang bagus gitu. Artinya new normal ini mengajak kita hidup bersih sesuai ajuran agama dan sains. Kalau kita mau memulai dari sekarang untuk menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan, maka andai kata COVID-19 sudah tidak ada lagi, kita pun akan terbiasa hidup dengan pola bersih. Sehingga diri kita akan menjadi bersih, negara kita akan menjadi bersih, pantai kita akan menjadi bersih,
rumah kita akan menjadi bersih, hutan kita akan menjadi bersih, udara kita menjadi bersih, bahkan dunia akan menjadi bersih. Dengan itulah kita berhasil dengan new normal ini. Terima kasih, Bang. Baik. Kemudian Bang Surya, izin Bang untuk closing statement. Oke, saya singkat aja. Pertama, teruslah bekerja, jangan terlalu berharap pada negara. Itu yang pertama. Yang kedua, ya manusia pasti akan tetap survive dalam menghadapi COVID-19 ini, apapun ceritanya. Tapi ada perubahan-perubahan yang harus dihadapi. Perubahan-perubahan dari situasi yang sebelumnya tidak kita lalui, kemudian dibutuhkan proses adaptasi yang sangat cepat untuk bisa survive. Jadi kata kuncinya adalah cepat belajar dan cepat beradaptasi dengan situasi yang terus berubah dalam waktu yang sangat singkat. Itu saja, terima kasih. Oke Bang, terima kasih banyak. Oke, mungkin ini sudah di ujung diskusi. Terima kasih untuk Bang Usman yang mungkin sedang di luar jaringan. Kemudian juga Bang Lalu, terima kasih banyak. Kemudian juga Bang Adi. Saya kira itu paparan diskusi sangat menarik. Kemudian ini bisa dijadikan terapan untuk teman-teman dan masyarakat yang menonton pada kali ini, Bang.